Sebelumnya, kami akan memperkenalkan seluruh anggota kelompok 6 beserta dengan peran yang ada di dalam video tersebut. Yang pertama, Pangestu Mahardika Mahfuz sebagai klien dengan nama peran Putra. Yang kedua, Vika Faiza Rahma sebagai pembaca penutup dan kesimpulan. Yang ketiga, Aulia Zahra sebagai staf bagian administrasi. Yang keempat, Niken Dwi Ayu Iklima sebagai psikolog dengan nama peran Dwi. Dan yang kelima, Meila Ayu Fitrisari sebagai pembaca prolog. Cerita ini dimulai ketika seorang klien yang mempunyai latar belakang broken home mengunjungi seorang psikolog untuk berkonsultasi dan berusaha mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Dapat diketahui bahwa broken home adalah suatu keadaan keluarga yang ditandai dengan perceraian ataupun mereka yang mempunyai orang tua single. Broken home ini dikatakan sebagai keluarga yang tidak normal karena adanya keretakan di dalam keluarganya. Kondisi klien ini berawal ketika kedua orang tua klien memutuskan untuk berpisah. Dengan kondisi tersebut, ia merasa sedih, kesepian, dan merasa tidak ada yang melindunginya, serta kurangnya perhatian yang didapat dan kasih sayang dari orang tuanya karena mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka dari itu, ia memutuskan untuk pergi ke psikolog untuk menceritakan segala keluh kesah yang dihadapinya selama ini. Selamat pagi, perkenalkan saya Aulia Zahra dari bagian administrasi. Ada yang bisa saya bantu? Iya, selamat pagi juga. Saya butuh tenaga psikolog untuk berkonsultasi. Baik, sebelumnya silahkan untuk mengisi dan menandatangani surat persetujuan demi kenyamanan bersama ya. Berikut akan saya jelaskan teknisi untuk mengisi surat persetujuannya. Di surat persetujuan ini ada kolom nama, jenis kelamin, umur, tanggal lahir, alamat, dan yang terakhir nomor telepon. Silahkan untuk saudara isi sesuai dengan data diri saudara. Kemudian untuk memvalidasi surat persetujuan ini, silahkan untuk menandatangani di kolom sebelah sini ya. Oke, baik. Saya isi data saat itu. Baik, saya tunggu ya. Itu surat persetujuannya ya. Baik, terima kasih kepada Mas Putra kepada Mas Putra karena sudah mengisi surat persetujuannya. Kemudian silahkan untuk menuju ke ruangan psikolog untuk dapat berkonsultasi dengan psikolognya langsung. Baik. Selamat datang, silahkan duduk. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putra. Saya kepingin berkonsultasi. Baik, perkenalkan nama saya Dwi. Senang berjumpa dengan Mas Putra. Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya. Jadi begini. Saya merasa sedih karena saya sudah tidak ada sosok yang dapat melindungi saya. Kecemasan itu muncul dalam diri saya yang dapat mengganggu dalam kehidupan sehari-hari saya. Saya sangat paham dengan perasaan Mas Putra saat ini. Tapi apakah boleh saya tahu kenapa Mas Putra bisa merasakan hal itu? Iya, jadi begini. Semenjak kedua orang tua saya berpisah, saya merasa tidak ada sosok yang dapat melindungi saya lagi. Saat ini saya merasa hidup dalam kekhawatiran, kesepian. Saya sangat sadar bahwa masih ada orang lain selain orang tua yang dapat melindungi.
menyayangi saya. Tapi rasanya itu tetap berbeda dengan apa yang saya rasakan ketika seperti dialami oleh keluarga lain. Begitu. Baik, sekarang saya sudah tahu masalah dari Mas Putra ya. Tapi saya perlu mengetahui lebih jauh tentang pandangan Mas Putra sendiri mengenai kedua orang tua Mas Putra itu seperti apa. Iya, jadi begini, dalam pandangan saya itu dua orang tua saya adalah sosok yang penyayang, jelas penyayang dan penuh perhatian. Jadi dari semenjak kecil hingga pada saat terakhir mereka berpisah, mereka sama sekali nggak pernah menyakiti saya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi apapun yang saya lakukan selalu mendapat support dan tentunya tanggapan atau respon yang positif. Bahkan sesibuk apapun mereka dengan pekerjaannya, mereka selalu menyempatkan berbicara dengan saya walaupun hanya sekedar menyapa beberapa detik aja gitu. Ya memang mungkin ini bagi orang lain sepele, tapi bagi saya itu adalah merupakan suatu bentuk kepedulian yang jarang saya dapatkan selama ini. Hingga akhirnya mereka memilih untuk berpisah tanpa menjelaskan apa alasannya. Dan yang saya lihat itu, ini hubungan mereka itu selalu baik-baik aja ya. Saya nggak pernah lihat ada pertengkaran ataupun ribut karena masalah apapun. Tapi ya di luar dugaan ini sudah terjadi. Saya benar-benar tidak menyangka kalau perpisahan kedua orang tua saya ini terjadi sekarang. Baik, lalu dari Mas Putra sendiri setelah mengetahui hubungan kedua orang tua Mas Putra yang awalnya baik-baik saja lalu berpisah, apa yang Mas Putra lakukan setelah mengetahui hal tersebut gitu? Iya, yang pastinya saya sudah bicara baik-baik dengan mereka ya. Tanya kayak, kok bisa-bisa sih? Akibat alasannya itu apa? Gitu, saya pengen tahu. Tapi ya memang begitu, orang tua saya tidak mau terus terang untuk bercerita apa akibat atau alasannya gitu. Mereka malah menjawab gini, kami memang berpisah, namun kami akan terus berusaha untuk tetap menjadi figur orang tua untukmu. Meskipun demikian, saya tetap merasa ada bagian yang hilang dari kehidupan saya. Saya sangat memahami ya perasaan dari Mas Putra, pasti sangat merasa kesepian dan sangat sedih gitu ya. Benarkah rasakan Mas Putra sekarang? Iya, iya Kak, jelas. Oke, saya senang dengan sikap terbuka dan kritis dari Mas Putra ya. Mungkin atau tidak gitu dari Mas Putra sendiri itu mengetahui cara untuk keluar dari permasalahan yang sekarang Mas Putra sedang hadapi. Mungkin saya harus belajar ya mengikhlaskan segala hal yang terjadi dalam kehidupan saya, termasuk kejadian perpisahan orang tua ini. Ya, walaupun rasanya sangat berat, tetapi harus diterima lah. Dan saya tetap yakin kalau ini memang udah jalan yang terbaik yang Tuhan telah berikan bagi saya ini. Mas pendapat ya dengan Mas Putra.
Nampaknya Mas Putra ini adalah sosok yang pemaaf dan lapang dada gitu. Saya juga yakin Anda pasti bisa mengikhlaskan dan memaafkan semua ini. Berasal dari keluarga yang tidak utuh itu bukan berarti menjadikan hidup kita itu tidak utuh juga. Mereka tetap akan menjadi orang tua dari Mas Putra dan Mas Putra pun akan tetap menjadi anak mereka gitu. Saya juga mengerti keadaan yang seperti ini tentu sulit bagi Anda untuk tetap ceria dan tersenyum, tetapi Anda juga berhak untuk bahagia, jadi tersenyum karena Anda masih mempunyai hari-hari ke depan yang sangat panjang dan masa depan yang untuk diraih dan dipertahankan gitu ya. Jadi boleh, tapi secukupnya dan jangan berlarut-larut. Masih ada mimpi-mimpi masa depan yang perlu Anda raih untuk membahagiakan kedua orang tua Anda. Karena bagaimanapun kan mereka tetap menjadi kedua orang tua dari Mas Putra. Lalu bagaimana perasaan dari Mas Putra setelah konsultasi ini dan bincang-bincang kita pada pagi hari ini? Iya, setelah perbincangan kita kali ini, saya merasa jauh lebih senang ya, akhirnya tercerahkan gitu apa yang harus saya lakukan gitu ke depannya supaya saya menjadi orang yang lebih kuat dan lebih dapat menghargai diri sendiri gitu. Yang pastinya saya akan terus menjadi manusia kuat dalam menjalani kehidupan saya agar tetap bahagia. Baik, saya ikut senang dan bangga dengan semangat yang Mas Putra miliki. Semoga apa yang sudah saya katakan dan kita perbincangkan pada kali ini bisa bermanfaat untuk Mas Putra ke depannya, tidak hanya sampai di ruang ini saja. Dan tetap ingat pesan saya, sedih boleh, mengungkapkan ekspresi di Mas Putra boleh yang tidak larut-larut begitu ya dari Mas Putra. Apakah pertemuan hari ini bisa kita akhiri? Iya, iya sudah dapat diakhiri. Saya berterima kasih kepada Kak Dwi selaku psikolog yang telah memberikan arahan dan motivasi untuk kehidupan saya yang lebih baik lagi. Terima kasih kembali ya Mas Putra, dengan senang hati. Mas Putra boleh keluar ya dari ruangan ini. Terima kasih. Baik, sama-sama. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya broken home membawa dampak yang buruk terhadap anak. Dengan sebab itu, anak akan merasa diabaikan dan kurangnya kasih sayang dari kedua orang tuanya. Anak akan berpikir untuk mencari perhatian dari teman di sekolahnya ataupun orang yang berada di sekitarnya yang mana mereka dapat membuatnya bahagia. Biasanya akan berpengaruh terhadap perubahan psikologis anak tersebut. Di antaranya yaitu ketakutan. Mereka akan merasa ketakutan dan merasa ketidaknyamanan yang disebabkan oleh perpisahan antara kedua orang tuanya. Lalu, anak tersebut mengalami penyusahan yang kurang baik. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya keadaan psikologis anak dapat terjadi pada siapa saja dan dalam kondisi apapun. Berbagai penyebab dan dampak yang ditimbulkan akan berbeda dengan yang lainnya. Salah satu yang menyebabkan psikologis anak tersebut adalah hubungan anak tersebut dengan kedua orang tuanya ketika di rumah, di mana sebuah keluarga merupakan tempat pertama bagi seorang anak untuk mengetahui dunia dan sebagian besar
bagi mereka untuk menghabiskan waktu dalam kehidupannya. Namun, anak dari keluarga broken home akan merasakan beberapa kepedihan di mana hal tersebut akan mempengaruhi dan berdampak pada psikologisnya.